Di antara isi perjalanan beliau adalah beliau mampir ke Madinah. Beliau mampir ke Madinah, Madinah yang sekarang ini, yang mana Allah telah berfirman, Maha Suci Allah yang telah menjalankan waktu malam seorang hambanya, perjalanannya dimulai dari Masjidil Haram sampai masjid yang terjauh. Kata para ulama, kalau ada Masjidil Aqsa berarti ada Masjidul Awsat, masjid yang di tengah-tengah, itulah Masjid Nabawi. Allah ceritakan awalnya dan akhirannya, tengah-tengahnya nggak disebutkan supaya pada mikir masjid tengah-tengah mana? Masjid Nabawi. 3 masjid yang selalu saja untuk umat Muhammad ada cerita-cerita yang terus terkait dengan 3 masjid. Masjidil Haram tempatnya ya, Masjid Nabawi pengelolaan dai-dai pemerintahan pengaturan Islam yang digunakan Nabi sampai wafat beliau, Khulafaur Rasyidun sampai zamannya Sayyidina Utsman, yang di akhir zaman juga akan jadi pusat pengaturan umat Islam lagi. Kemudian Masjidil Aqsa, tempat peresmian bahwa Nabi kita adalah Nabi untuk seluruh alam, seluruh Nabi, seluruh Rasul makmum. Sholat yang imami adalah yang mulia dan besar. Simbol kemenangan adalah penguasaan Masjidil Aqsa. Begitu Allah telah berikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman, Allah hadiahkan pengelolaan Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa itu sudah begitu tua. Begitu Nabi Adam turun dari surga, beliau diperintahkan untuk bangun Masjidil Haram. Nabi Ibrahim posisinya beliau adalah menaikkan pondasinya Nabi Adam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Kemudian beliau diperintahkan juga untuk pondasi Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kakak beradik dalam tuanya. Kemudian Allah berikan pengelolaan Masjidil Aqsa dalam sejarah selepasnya, termasuk pada Nabi Daud menguasai dunia dengan menguasai Masjidil Aqsa. Akhirnya Bani Israel tidak amanah menggunakan kekuasaannya untuk berbuat keonaran, kezaliman. Akhirnya Allah hanya beri Bani Israel kekuasaan di Masjidil Aqsa 80 tahun. Katanya tulis di kitab-kitabnya Bani Israel Yahudi bahwa kalau zaman Nabi Daud saja kekuasaan hanya sampai 80 tahun, maka pengelolaan orang yang tidak beriman untuk mengelola Masjid Aqsa tidak akan bertahan lebih dari 80 tahun. La'nu 'iddi tsamani, datangnya laknat kutukan dari langit untuk Bani Israel setiap 80 tahun. Wallahu a'lam. Maka Nabi kita sholat 2 rakaat di tanah yang sekarang Madinah, yang sekarang Masjid Nabawi. Yang kata sebagian ulama, ini pelajaran bagi kita bahwa tempat-tempat yang makbul itu memang tempat-tempat yang dipilih oleh Allah. Nabi kita belum hijrah, orang-orang
Mereka mengatakan bahwa Nabi akhir zaman nanti akan hijrah ke Madinah dan wafatnya di Madinah. Sampai salah satu raja lupa membangun bangunan khusus untuk menyambut Nabi akhir zaman. Sampai sekian generasi, akhirnya ketika Nabi hijrah, Nabi kita ternyata digerakkan oleh Allah. Allah berikan ilham pada mukanya Nabi untuk berhenti di depan rumah yang ada di Madinah sana. Rumahnya Abu Ayyub, yang mana rumahnya Abu Ayyub ini sudah disiapkan sekian generasi untuk menyambut yang mulia dan besar Muhammad SAW. Nabi kita itu datang ke Madinah, hakikatnya datang ke rumah sendiri. Adapun Abu Ayyubnya akhirnya hijrah dalam perjalanan menaklukkan ibu kota Romawi Timur. Akhirnya beliau wafat di Turki, wafat di Eropa. Kadang-kadang kita ini buat pesantren, buat madrasah, buat rumah tahfidz, sekedar logika-logikanan, lupa nirakati dia diterima oleh Allah. Bangunannya bagus, ber-AC, duitnya banyak, ternyata belum berhasil mencetak walaupun satu hati. Mungkin diantaranya karena kita menganggap agama itu bisa dibeli dengan materi. Agama itu belinya dengan takwa. Kalau orang yang takwa punya materi diterima, nggak punya materi juga tidak ditolak. Kemudian lagi pindah safar lagi, ketemu dengan Nabi Musa. Indah Balil Ahmad, indah Kahfibil Ahmad, di dekat bukit yang berwarna merah, yusolli. Nabi Musa sedang mengerjakan sholat, yusolli di qabri, mengerjakan sholat di kubur. Yang mana di antara isinya sholat para hadirin adalah doakan hidayah untuk umat, doakan keselamatan untuk umat. Kadang kita ini perasaannya sudah terlalu semangat, saya ingin dakwah sampai mati, manfaat umat sampai mati, asbab hidayah sampai mati. Itu belum para hadirin. Marilah kita minta diizinkan oleh Allah, sudah mati pun masih tetap jadi asbab hidayah, masih bisa manfaat untuk umat. Sebagian sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW telah wafat syahid. Nabi yang cerita. Kemudian Allah bertanya kepada para sahabat, apa keinginan kamu? Maka para sahabat mengatakan, ya Allah, izinlah kami untuk hidup lagi, kita ingin berjuang lagi, wafat lagi dalam memperjuangkan agama Engkau. Maka Allah berfirman, kalau itu permintaan itu tidak saya kabul. Orang wafat ya, selain Nabi Idris, orang wafat ya bisa balik lagi. Nabi Idris pun nggak sempat wafat. Yang wafat nggak balik lagi ke dunia ini, baliknya ke selepas dunia. Permintaan yang lain, kami minta supaya engkau menyampaikan salam kami kepada Nabi kami. Minta kepada Allah untuk menyampaikan salamnya kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Sudah jadi arwah tetapi bermanfaat, mengucapkan permintaan doa keselamatan, minta kepada Allah untuk Sayyidul Anbiya dan untuk teman-teman saya yang masih hidup. Kami minta engkau menceritakan keadaan kami, bahwa kami wafat fisabilillah tidak terlantar, justru mendapatkan anugerah-anugerah khusus dari engkau yang hanya engkau berikan kepada hamba-hambamu yang wafat dalam memperjuangkan agama. Maka Nabi memanggil para sahabat, beliau mengatakan, ini ada salam dari Allah, dari teman-teman kamu yang telah wafat, salam kepada kalian. Maka para sahabat menjawab, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Semoga kalian teman-temanku yang telah wafat syahid juga dapat keselamatan dari Allah. Kemudian Allah turunkan ayat, jangan
mereka adalah orang-orang yang hidup di siswanya mendapatkan berbagai macam karunia. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Maka Nabi kita sampai Masjidil Aqsa. Kemudian beliau menuju Mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga para hadirin. Mi'raj tangga. Yang mana Mi'raj ini adalah tangga yang untuk naiknya arwah-arwahnya orang beriman yang telah wafat, telah melalui tangga. Tangganya begitu indah sekali dari bahan yang begitu mahal. Maka Nabi bercerita, orang-orang beriman ketika nyawanya dicabut sakit, maka Allah tampakkan tangga itu Mi'raj yang telah dilalui Nabi kita. Saking indahnya mengurangi rasa sakit. Maka tangga khusus inilah yang digunakan Nabi kita untuk ke langit pertama, langit kedua sampai ke terakhir lewat tangga. Semoga Allah izinkan kita untuk lewat tangga ini. Maka Nabi kita di langit pertama ketemu dengan Nabi ini, di sekelilingnya ada arwah-arwahnya, pengikutnya yang menyertai Nabi tadi di langit pertama. Bukan Nabi, bukan Rasul, karena cintanya pada seorang Nabi, seorang Rasul, diizinkan arwahnya ikut-ikutan naik ke langit. Di dalam diri kita itu para hadirin ada namanya cinta. Ini amanah dari Tuhan kita. Harus kita gunakan untuk manfaat kita, yaitu kita gunakan untuk mencintai orang-orang yang dengan sebab cinta kita kepada mereka, kita dicintai oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, orang-orang di kampung kita, guru kita yang soleh-soleh. Maka itulah pelajaran terakhir yang tersampaikan dari mulut Nabi kita yang mulia kepada umat. Beliau terakhir berkata, bersabda, Allahumma rafiqal a'la. Kemudian beliau, ya Allah, aku minta kepada Engkau dikumpulkan dengan teman-teman yang terbaik. Itulah diantara sebabnya kenapa Nabi kita setiap lepas subuh atau hampir setiap lepas subuh beliau tanya pada para sahabat, siapa yang mimpi tadi malam silakan cerita, siapa yang mimpi tadi malam silakan cerita. Kata sebagian ulama, dari mimpi-mimpi kita ini ketahuan sebetulnya rindunya dan cintanya pada siapa. Nanti akan jadi asas arahan ini. Jadi nyantri yang baru 10 tahun ini bareng para wali, bareng para artis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbaik mengumpulkan sohbah dengan badan dan sohbah dengan hati. Badannya dekat dengan orang yang soleh, hatinya dekat dengan orang soleh. Ini namanya sohbah yang sempurna. Akhirnya jadi para sahabat karena beliau-beliaunya sempat melihat Nabi, beriman dengan Nabi dan wafat dalam keadaan beriman. Tapi andaikan para hadirin, orang itu nggak bisa sohbah secara jasad dengan orang soleh, tetapi hatinya bersama orang soleh, maka ini lebih baik. Maka ini adalah kesuksesan, bukan kebalikannya. Badannya bersama orang soleh, tapi hatinya bersama musuh-musuh.